Sebelumnya, saya ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian Kanjuruhan tanggal 2 Oktober 2022. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Indonesia, at least 129 people have been killed. At least 127 people have died. It has killed at least 125 people. A football game in Indonesia. You have to go to Indonesia. It's how this pilot began in. Horrifying scene there, Molly Hunter. Right, thank you, the UJ, for getting. It was in football history. The Indonesian president has done again in Indonesia. What the others of the for people to show. There is so much anger of this people play for the release of talent. Industri sepak bola merupakan salah satu bisnis yang sangat potensial. Fans dan brand merupakan sumber dari aliran dana dalam industri sepak bola. Namun sejatinya fans dan brand tidak hanya berperan sebagai donatur untuk menggerakkan industri sepak bola. Hubungan antara fans dan klub dalam sepak bola adalah hubungan yang sifatnya mutualisme. Untuk saya pribadi, ini Persib ini ibarat istri kedua gitu kan. Sederhananya kayak gini, fans akan mendapatkan hiburan dari investasi yang sudah diberikannya kepada klub melalui pembelian tiket, merchandise, atau berlangganan layanan streaming siaran pertandingan. Industri sepak bola ini bisa buat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan itu sangat potensial. Kita ambil contoh La Liga. La Liga dari mana? Dari Spanyol. Di mana PwC yang merupakan sebuah lembaga konsultan bisnis internasional pernah melakukan riset tentang kontribusi La Liga musim 2016 sampai 2017 terhadap perekonomian Spanyol. Berdasarkan riset tersebut, PwC menemukan bahwa La Liga telah menyumbang kurang lebih sekitar 15,69 miliar euro atau bisa dikatakan sekitar 274 triliun rupiah kepada produk domestik bruto atau PDB Spanyol untuk musim 2016 sampai 2017. Angka tersebut setara dengan 1,37% terhadap total PDB Spanyol. So, lebih lanjut, La Liga musim 2016 sampai 2017 juga telah menciptakan 184.626 lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. Nilai tersebut setara dengan 0,98% dari total tenaga kerja di Spanyol. Gelaran La Liga di Spanyol pada musim 2016 sampai 2017 juga memberikan sumbangan penerimaan kas negara sebesar 4,09 miliar euro atau sekitar 71,5 triliun rupiah. Riset yang dilakukan oleh PwC tersebut memberikan sinyal bahwa sepak bola sebagai sebuah industri mampu memberikan kontribusi yang tidak dapat dipandang sebelah mata terhadap pembangunan wilayah. Nah, klub sepak bola ini ibarat ladang bisnis. Dengan manajemen yang modern dan profesional, klub mampu meraup keuntungan yang sangat besar. Berdasarkan salah satu jurnal yang saya baca, perputaran dari industri sepak bola Indonesia itu diperkirakan bisa mencapai 3 triliun. Angka yang sangat fantastis. Tetapi miris, penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia masih sering memakan korban. Selesai pertandingan, pemain Arema ke tengah lapangan untuk minta maaf kepada para supporter atas hasil buruk di kandang sendiri. Di sisi lain, tiba-tiba ada satu orang supporter yang nekat masuk untuk memberikan motivasi dan kritik kepada pemain. Dan menurut saya, di laga sebesar ini, sering terjadi hal-hal seperti itu. Namun semakin banyak yang turun ke lapangan, semakin ricuh. Karena dari berbagai sisi stadion, banyak juga para supporter yang ingin ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada para pemain. Setelah para pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib, supporter semakin lama semakin banyak tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke dalam lapangan. Pihak aparat melakukan berbagai upaya memukul mundur para supporter agar bisa dikendalikan. Namun, menurut para saksi, perlakuan dari para pihak keamanan ini sangat tidak pantas. Dan ini yang membuat semakin kacau karena banyak supporter lain tidak terima atas tindakan yang kurang pantas oleh para petugas keamanan. Para petugas keamanan menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Dan yang parahnya lagi, juga ke arah tribun. Sehingga para supporter panik terkena gas air mata. Di situ semakin ricuh di atas tribun karena mereka berlarian mencari pintu keluar. Banyak pertanyaan.
Orang yang di tribun tidak ikut berusuh anarkis, kenapa tembakan gas air mata diarahin ke arah tribun? Nah, dengan data-data tersebut, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertandingan sepak bola berbahaya dan tidak boleh diselenggarakan? Pastinya enggak. Karena setiap kegiatan memang pasti mengandung resiko. Setiap bidang dalam kehidupan kita pun pasti ada resikonya. Bahkan dalam ilmu manajemen, kita juga mempelajari pengendalian resiko atau risk control. Apalagi dalam industri besar seperti sepak bola. Pengendalian resiko pasti ada. Resiko bentrokan antar supporter, kerusuhan atau chaos adalah beberapa hal yang harus sudah dapat di-ranking dan dapat dibuatkan SOP-nya. Jika terjadi resiko tersebut, maka hal-hal tersebut bisa dikendalikan. FIFA sebagai induk sepak bola dunia memiliki Stadium Safety and Security Regulation atau aturan keselamatan dan keamanan di stadion. Sementara itu di Indonesia, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola tanah air pun membuat program yang sama, membuat sebuah pedoman dengan mengacu kepada FIFA Stadium Safety dan Security Regulation tersebut. Regulasi keselamatan dan keamanan PSSI ini juga mengatur tentang cara mengendalikan massa hingga kelayakan stadion. Terus yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah sesuai? Selanjutnya terkait kejadian di Stadion Kanjuruhan dan dua peraturan dari FIFA dan PSSI. Di sini ada yang mau saya garis bawahi. Di sini di mana keduanya melarang adanya senjata api atau senjata pengurai massa tidak boleh dibawa atau digunakan oleh setiap steward atau polisi. Gas air mata merupakan salah satu dari senjata pengurai massa. Kenapa FIFA dan PSSI melarang penggunaan senjata gas air mata ini? So, beberapa efek yang terjadi kalau kena gas air mata. Jadi gangguan pada mata sesaat setelah terpapar gas air mata. Dampaknya bisa membuat mata berair, gatal, panas seperti terbakar, tidak bisa melihat untuk sementara, pandangan kabur. Lalu paparan gas air mata dari jarak dekat pun bisa menyebabkan efek jangka panjang berupa pendarahan mata, kerusakan mata, katarak, erosi kornea, sampai menimbulkan kebutaan. So, yang kedua lalu ada gangguan terkait dengan pernapasan. Di sini gangguan pernapasan efek gas air mata juga bisa menimbulkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Saat menghirup kabut gas ini, orang bisa tersedak, hidung dan tenggorokan terasa panas dan gatal, sesak napas, batuk-batuk, mual, dan muntah, atau bahkan bisa diare. Lalu orang dengan riwayat gangguan pernapasan beresiko mengalami gagal napas. Dalam kasus yang parah seperti paparan gas air mata, konsentrasi tinggi atau di ruang tertutup dalam jangka waktu lama, dampak gas air mata itu bisa menyebabkan kematian. So, gas air mata di sini bisa memperparah kondisi para korban yang ada di Stadion Kanjuruhan malam. Pendapat saya polisi tidak bisa disalahkan 100%. Walaupun ada andil, tetapi setidaknya ada 3 pihak yang bertanggung jawab, yaitu polisi sebagai penyelenggara keamanan yang bertugas dalam pertandingan, PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB yang sudah mengabaikan rekomendasi kepolisian terkait pembatasan jumlah penonton dan percepatan jam pertandingan, dan yang terakhir yang harus bertanggung jawab di sini adalah PSSI yang mana merupakan pengawas dan pembina sepak bola di tanah air. PSSI ini harus buat sistem di mana setiap regulasi dari FIFA dan PSSI ini tersosialisasi dengan baik. Bahkan dalam berita yang saya baca dalam salah satu statement dari Ketua Komisi Disiplin PSSI mengaku bahwa PSSI tidak pernah mencampuri prosedur operasional layanan atau SOP pengamanan pertandingan sepak bola. Ini kan aneh gitu. Terkait dengan peraturan dari FIFA yang sebenarnya tidak memperbolehkan gas air mata. Ini terkait dengan kerusuhan di Kanjuruhan, bagaimana prosedurnya, Pak? Tidak ada di FIFA itu dia hanya ditentukan tidak boleh pakai flyer, tidak boleh ada flyer nonton. Kalau urusan bola, urusan pengamanan itu nanti urusan pengamanan, itu nanti biar ada tim sendiri akan menilai SOP kepolisian sudah benar tidaknya, tidak benar. Kalau itu kita mengatur. Kita tidak mengatur tindakan kepolisian, kita minta pengamanan, dia ada SOP dia terserah. Berarti memang terkait peraturan dari FIFA yang mengenai gas air mata itu hanya untuk para penonton ya Pak ya? Kalau saya mengatakan SOP polisi saya tidak campuri, nanti ada pihak yang menilai itu. Ini menurut saya gila, di mana harusnya PSSI dengan kepolisian, harusnya mereka sudah mempunyai SOP yang disusun bersama gitu. Nah, kalau gini namanya PSSI ya cuci tangan dan nyalain polisi. So, kalau SOP jelas, nggak ada lagi alasan kayak PT LIB yang mengabaikan rekomendasi kepolisian terkait pembatasan jumlah penonton atau percepatan jam pertandingan. Nggak bisa penyelenggara melakukan seenaknya demi rating TV. Jadi kalau yang bisa saya ranking, siapa yang pertama harus bertanggung jawab menurut saya adalah PSSI. Lalu apakah kedepannya sepak bola Indonesia bakal lebih baik lagi? Jujur saya pesimis. Nggak ada tuh petinggi sepak bola atau pejabat yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Giliran menang, giliran juara, semua berlomba-lomba untuk ngomong bahwa saya ada di situ. Para investor, PSSI, dan
Stakeholders tidak memandang bahwa fans sepak bola berharga, tapi fans Indonesia hanya bagian terpenting untuk penghasilan cuan bagi mereka. Balik lagi ke pengantar saya di awal, sepak bola dianggap sebagai industri yang sangat potensial, tetapi di sini tidak memperhitungkan nyawa yang ada di stadion. Sekarang ketika nyawa berjatuhan, mereka yang disalahkan hanya bisa melempar kesalahan.